Wow, menakjubkan. Hadiah 5 miliar di Piala Presiden 2024 dan akan dihadiri Jokowi. No basa-basi. Shin Tae-yong berani coret pemain timnas Indonesia karena hal ini. Erick Thohir, Shin Tae-yong masih recovery setelah operasi. Mohon doa supporter timnas agar segera sembuh. Mantul! Panen pemain diaspora di Belanda enggak ada habisnya. Ada satu nama menarik yang diincar. Indonesia jadi rebutan pemain keturunan, ada satu nama yang ngotot untuk segera gabung. Haha, ambil gak ya? Sebaran produktivitas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada yang masuk 20 besar. Terungkap 3 pemain yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia U20, ada Mauresmo Hinoke, gokil. Rekam jejak menawan Indra Syafri bersama timnas Indonesia, berkali-kali juara bareng Garuda Muda, apa lawan? Timnas Indonesia U19 jelang tempur di Piala AFF U19 2024, asa taktik sikat semua lawan. Pemainnya jadi andalan Indra Syafri, pelatih ini bangga. Kesamaan nasib Indonesia di Piala Asia U23 dan timnas pusat di Euro 2024 terhenti di semifinal. Duh, sedih. Media Vietnam syukuri pencoretan pemain keturunan timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2024 membahayakan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Piala Presiden 2024 menyambut era baru sepak bola Indonesia. Pada tanggal 19 Juli 2024, Bandung akan menjadi saksi dari pembukaan Piala Presiden 2024. Sebuah turnamen pramusim yang diantisipasi secara luas dalam persiapan untuk musim baru BRI Liga 1 2024-2025. Dipastikan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, bahwa kompetisi ini akan menjadi platform penting tidak hanya untuk menghibur para penggemar sepak bola Indonesia tetapi juga sebagai uji coba untuk sejumlah perubahan signifikan dalam regulasi dan tata kelola kompetisi. Piala Presiden 2024 akan menampilkan 8 klub papan atas dari BRI Liga 1 musim depan. Klub-klub ini seperti Persib Bandung, Bali United, Persija Jakarta, dan Arema FC akan dibagi ke dalam 2 grup yang akan bertanding di stadion-stadion terkemuka seperti Stadion Sijalak Harupat dan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pertandingan grup akan menentukan siapa yang melaju ke babak semifinal, yang nantinya akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Erick Thohir juga mengumumkan hadiah total sebesar 5 miliar rupiah untuk juara Piala Presiden 2024, menambahkan daya tarik kompetisi ini. Selain itu, turnamen ini akan menjadi ajang uji coba untuk berbagai inovasi baru dalam sepak bola Indonesia. Penggunaan VAR Video Assistant Referee akan diterapkan secara penuh, sementara aturan baru mengenai pemain asing dan pemain muda juga akan diuji coba. Misalnya, klub diwajibkan memainkan 8 pemain asing dengan aturan 6 di lapangan dan 2 di cadangan, serta pemain U22 wajib dimulai sebagai starter selama 45 menit. Para penggemar sepak bola di Indonesia sangat menantikan Piala Presiden 2024 tidak hanya sebagai ajang persiapan tim kesayangan mereka, tetapi juga sebagai indikator perubahan signifikan dalam sepak bola nasional. Disiplin tinggi kunci sukses timnas Indonesia di bawah kendali Shin Tae-yong. Manajer timnas U17 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar memegang teguh prinsip bahwa disiplin adalah fondasi utama kesuksesan di dalam timnas. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia mengungkapkan strategi ketat yang diterapkan untuk memastikan para pemainnya berada pada level terbaik mereka.
Ahmad Zaki menjelaskan bahwa pembelajaran tentang disiplin dan komitmen tidak dimulai begitu saja di Timnas U17. Di Timnas U16 sudah diajarkan mengenai pentingnya disiplin, katanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter disiplin dimulai sedini mungkin agar menjadi bagian alami dari proses pembinaan para pemain muda. Pujian khusus diberikan kepada Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, yang terkenal dengan pendekatan tegas terhadap disiplin. Shin bisa dengan mudah mencoret pemain yang tidak disiplin dan melanggar aturan, ujar Ahmad Zaki yang menggambarkan bahwa setiap pelanggaran tidak akan ditoleransi demi menjaga integritas tim. Langkah-langkah ini tidak hanya untuk Timnas U17, tetapi juga direncanakan untuk diterapkan di tingkat U23 dan Timnas Senior. Ini akan jadi sesuatu yang baru bagi generasi-generasi muda Indonesia, ungkap Ahmad Zaki dengan penuh harapan bahwa disiplin yang tinggi akan menjadi kunci untuk membawa Timnas ke tahap lebih baik. Shin Tae-yong dari meja operasi ke tantangan kualifikasi Piala Dunia. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengungkapkan kabar yang menggugah perhatian para penggemar sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini sedang dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi penting di Korea Selatan. Pada 14 Juni 2024, Shin Tae-yong kembali ke tanah kelahirannya untuk menjalani perawatan intensif atas penyakit pleuritis yang mengganggu. Pleuritis, sebuah peradangan pada selaput paru-paru, memaksa pelatih berpengalaman ini untuk melewati operasi berkepanjangan selama 6 jam. Coach Shin Tae-yong baru kembali ke Indonesia nanti. Beliau habis recovery dari operasi, jelas Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI. Meskipun sedang dalam proses pemulihan, Shin Tae-yong tidak bisa lama menunda kembali ke Indonesia. Asisten pelatihnya Nova Arianto mengungkapkan bahwa rencananya Shin akan kembali ke Jakarta pada 21 Juli 2024. Kembalinya pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini membawa tantangan besar, yakni memimpin Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya mendorong persiapan lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim besar ini. Jangan kasih kendur, tegas Erick Thohir menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi lawan-lawan berat di kancah internasional. Indonesia sepak bola mengukir sejarah dengan naturalisasi pemain. Di dunia sepak bola internasional, Indonesia telah mengambil langkah besar dengan memanfaatkan program naturalisasi untuk mengangkat performa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Terobosan ini terbukti sangat sukses, terutama dengan kedatangan sejumlah pemain berbakat dari Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sejak di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kebijakan naturalisasi telah membawa dampak luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Tom Haya adalah contoh nyata bagaimana integrasi pemain berbakat dari luar negeri dapat mengubah wajah Timnas Indonesia. Keberhasilan mereka dalam turnamen internasional seperti mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024 adalah bukti konkret dari perubahan positif ini. Langkah PSSI untuk terus mencari bakat-bakat muda di luar negeri yang memiliki darah Indonesia menjanjikan masa depan yang cerah bagi sepak bola tanah air. Dengan menggabungkan bakat-bakat lokal dan internasional, Timnas Indonesia semakin dipandang sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di tingkat internasional. Dairon Brandt, bintang muda berbakat yang siap merapat ke Timnas Indonesia.
Kehebohan sepak bola Indonesia kembali mengemuka dengan potensi kehadiran seorang bintang muda berbakat, Darren Ziobran, dalam skuad timnas Indonesia. Berusia 19 tahun, Bran telah menarik perhatian dengan kemampuan serbaguna dan kepiawaiannya sebagai penyerang. Ketertarikan terhadap Darren Ziobran tak hanya berasal dari kemampuannya di lapangan, tetapi juga dari hubungan keluarganya dengan Indonesia. Kakek dan ibunya berasal dari Jakarta, memberikan alasan kuat mengapa Bran dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Keinginannya untuk memperkuat timnas Garuda, terutama di bawah kepemimpinan pelatih berpengalaman seperti Indra Syafri atau Shin Tae-yong, tampaknya menjadi sebuah mimpi yang ingin diwujudkan. Bagi Darren Ziobran, mengenakan jersey timnas Indonesia bukan sekadar kehormatan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam karir sepak bola internasionalnya. Dukungan dari jutaan pendukung Garuda diharapkan dapat memberinya semangat tambahan untuk terus mengasah kemampuan dan mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Mempersembahkan kisah gemilang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah mengukir catatan gemilang dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan penampilan yang penuh semangat dan determinasi, skuad Garuda mampu menunjukkan potensi yang luar biasa, terutama dalam hal produktivitas gol. Salah satu bintang yang bersinar di atas lapangan adalah Ramadan Sananta, penyerang berusia 21 tahun dari Persis Solo. Sananta berhasil menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnas Indonesia selama babak kualifikasi ini. Di laga pembuka melawan Brunei Darussalam, Sananta melesakkan 2 gol, membantu Indonesia meraih kemenangan gemilang 6-0. Kontribusinya tak berhenti di situ karena pada leg kedua melawan Brunei, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan 1 gol lagi. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak hanya mengukir sejarah dalam hal pencapaian gol, tetapi juga menunjukkan potensi besar para pemain muda dalam tim ini. Dengan kombinasi pengalaman dan semangat juang, harapan untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi internasional semakin menguat. Semoga momentum positif ini dapat terus dipertahankan untuk meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Indonesia U20 menemukan bakat baru, naturalisasi pemain diaspora. Pada ajang Toulon Cup 2024, timnas Indonesia U20 tidak hanya menampilkan talenta lokal tetapi juga mengeksplorasi potensi dari pemain diaspora. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Mauresmo Hinoke Johannes Jacob Denny Silvinho yang berpotensi untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Mauresmo Hinoke bukan nama asing di dunia sepak bola Indonesia. Sebelumnya dia telah membela timnas Indonesia U20 dan kembali menunjukkan kelasnya dalam turnamen prestisius di Toulon. Penampilannya yang mengesankan di lapangan tidak hanya memikat pelatih Indra Syafri, tetapi juga mendapat sanjungan luas dari netizen. Selain Mauresmo Hinoke, ada 3 pemain diaspora lain yang sedang dalam perjalanan menuju naturalisasi. Dion Marks, Sam Evil, dan Tim Gapens juga telah mencuri perhatian Indra Syafri dengan penampilan mereka yang solid dalam kompetisi ini. Dari keempat pemain tersebut, 3 diantaranya telah dipilih untuk diproses menjadi warga negara Indonesia WNI, menjadikan mereka bagian dari masa depan Garuda Muda. Menurut manajer timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki Iskandar, proses naturalisasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat skuad dengan kualitas internasional. Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gapens adalah pilihan yang kami lanjutkan berdasarkan kualitas dan perkembangan mereka di luar negeri yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim nasional, ujarnya.
Indra Syafri, arsitek kebangkitan sepak bola muda Indonesia. Indra Syafri, pelatih terkemuka dari Timnas Indonesia U19, merupakan sosok sentral dalam kebangkitan sepak bola Indonesia di panggung internasional, khususnya di kalangan tim junior. Dengan karier yang mencakup lebih dari 1 dekade, Syafri secara konsisten telah memberikan hasil yang luar biasa, menunjukkan keahlian taktiknya dan mengembangkan bakat-bakat muda untuk mencapai potensi maksimal. Terobosan besar datang pada tahun 2013 ketika Syafri membawa tim U19 meraih kemenangan di kejuaraan AFF U19. Final yang dramatis melawan Vietnam yang berakhir dengan adu penalti yang tegang menyaksikan Indonesia meraih gelar ini, menandai kemenangan internasional besar pertama mereka dalam 22 tahun terakhir. Namun mungkin pencapaian terbesarnya datang di SEA Games, di mana tim U23 Indonesia di bawah bimbingannya meraih medali emas setelah pertandingan yang memikat melawan Thailand. Kemenangan ini tidak hanya menggarisbawahi kemampuan Indonesia dalam sepak bola muda tetapi juga mengakhiri puasa medali selama 32 tahun di SEA Games. Perjalanannya menunjukkan dedikasi, ketahanan, dan semangat pantang menyerah dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dari level dasar hingga arena internasional. Dengan setiap kemenangan, Indra Syafri tidak hanya menginspirasi para pemain muda tetapi juga menghidupkan kembali rasa bangga nasional dalam sepak bola, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah di panggung global. Timnas Indonesia U19 berlatih keras untuk Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 sedang dalam puncak persiapannya untuk menghadapi Piala AFF U19 2024 yang akan segera digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hari kedua latihan mereka di Surabaya, tepatnya di lapangan THOR, telah menjadi bukti kesiapan mereka yang serius untuk menghadapi turnamen bergengsi ini. Pelatih kepala Indra Syafri dalam konferensi persnya menyatakan bahwa persiapan mereka tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan taktikal, tetapi juga pada strategi turnamen secara keseluruhan. Kami sudah fokus untuk persiapan turnamen. Kami juga sangat penting menyiapkan strategi turnamen, ujar Indra Syafri dengan penuh keyakinan. Kompetisi di Piala AFF U19 kali ini menjanjikan persaingan ketat, terutama dengan perubahan format baru yang mengharuskan 4 tim terbaik dari total 12 kontestan untuk melaju ke babak semifinal. Kita harus menyelesaikan 3 pertandingan ini dengan baik. Dan juga nanti untuk babak selanjutnya kita harus pilih mengelawan siapa, tambah Indra Syafri menyoroti pentingnya strategi dalam meraih kemenangan. Piala AFF U19 2024 bukan hanya tentang prestasi di lapangan, tetapi juga tentang semangat dan harapan dari jutaan penggemar sepak bola Indonesia yang mendukung setiap langkah dari para pemain muda ini. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Garuda Muda siap untuk terbang tinggi dan mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara di ajang bergengsi ini. Dampak dualitas antara klub dan timnas, perspektif pelatih Paul Munster. Pada tengah persiapan sibuk menuju musim Liga 1 2024-2025, Persebaya Surabaya menghadapi tantangan serius yang disoroti oleh pelatih mereka, Paul Munster. Sorotannya tak lain adalah pada program pemusatan latihan jangka panjang yang diterapkan oleh tim nasional yang berdampak pada persiapan timnya di level klub. Salah satu pemain kunci Persebaya, Tony Firmansyah, yang berusia 19 tahun, masih terikat dengan komitmen Timnas Indonesia. Kehadirannya yang belum kembali dari tugas bersama Timnas U20 untuk Toulon Cup Prancis Juni lalu, serta inklusi dalam skuad U19 Indonesia untuk Piala AFF U19 2024, telah membuatnya absen dari persiapan klub lebih dari yang diharapkan.
Munster, pelatih asal Irlandia Utara, dengan jelas mengungkapkan kekesalannya atas absennya Tony dari latihan Persebaya. Saya sudah mempersiapkannya untuk regulasi U22, tetapi salah satu pemain saya, Tony, tidak ada di sini sejak pramusim dimulai. Bagaimana kami bisa menerapkan aturan U22 jika pemainnya tidak ada di sini? Tandasnya dengan nada frustrasi. Dengan ASEAN Cup U19 di depan mata dan Liga 1 yang semakin dekat, harapan bagi penggemar dan pengelola sepak bola adalah agar kepentingan semua pihak dapat seimbang demi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam olahraga yang begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Belanda dan Indonesia, kisah perjalanan timnas pusat di Euro 2024 dan Piala Asia U23 2024. Belanda, sebuah kekuatan sepak bola Eropa yang legendaris, baru-baru ini mendapat julukan tak terduga dari penggemar sepak bola di Indonesia, timnas pusat. Mengapa? Mari kita telaah perjalanan mereka dan persamaan menarik dengan nasib timnas Indonesia. Euro 2024 menjadi panggung dramatis bagi Belanda. Mereka memulai dengan kemenangan atas Polandia, namun kemudian harus puas dengan hasil imbang melawan Prancis dan kekalahan dari Austria. Meskipun hanya finish di posisi ketiga di grup D, Belanda berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Di babak knockout, Belanda menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Rumania dan Turki. Namun, mimpi mereka untuk melangkah lebih jauh pupus saat mereka kalah dari Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Tentu saja perjalanan Belanda ini menunjukkan beberapa paralel menarik dengan nasib timnas Indonesia dalam kompetisi Piala Asia U23 2024. Indonesia sendiri berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik di fase grup, mirip dengan yang dialami Belanda di Euro 2024. Perombakan skuad timnas Indonesia U19 menuju Piala AFF 2024 menuai perhatian dari Vietnam. Komposisi tim nasional Indonesia U19 untuk ajang Piala AFF U19 2024 telah menimbulkan kecurigaan dan kejutan di kalangan media Vietnam, terutama dalam pengamatan mereka terhadap penghapusan salah satu pemain naturalisasi dari skuad. Media olahraga Vietnam, That How 247 menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri untuk tidak memasukkan Camara Ousmane Market, seorang penyerang keturunan Guinea, di antara 5 pemain yang tidak dibawa ke Surabaya. Dalam sebuah langkah yang memancing tanya, pelatih Indra Syafri memutuskan untuk menghapus salah satu dari 5 pemain naturalisasi, Camara Ousmane Market, yang ayahnya berasal dari Guinea dan ibunya orang Indonesia. Tulis Tathao 247. Wilbert Jardim menjadi sorotan menurut Tathao 247. Bek berusia 17 tahun ini yang memiliki ayah Brasil dan ibu Tionghoa Indonesia memiliki postur ideal dengan tinggi badan 180 cm. Saat ini bermain untuk Sao Paulo U17 di Brasil, Jardim telah membuat debutnya bersama timnas Indonesia U17 pada putaran final Piala Dunia U17 2023. Jens Raven, seorang penyerang kelahiran Belanda dengan nenek berkewarganegaraan Indonesia, juga menarik perhatian dengan tinggi badannya yang mencapai 189 cm pada usia 18 tahun. Raven saat ini bermain untuk Dordrecht U21 di Liga Belanda.